Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang produk Israel pusat yang Iya. diboikot seperti contohnya McD, karena yang curhat karyawan McD Ustaz. Iya. Itu penurunan pendapatannya sangat drastis. Iya. Terus kemudian pertanyaannya, karyawan itu adalah orang-orang Islam, Iya. bangsa kita juga kan gitu ya, maksudnya orang-orang Islam. Nah, gimana pendapatnya Ustadz? Kita di satu sisi mendukung, Iya. ya kan, saudara-saudara kita di Palestina dengan memboikot itu, tapi satu sisi lagi kita juga Menyebabkan pengangguran. iya, itu mengorbankan itu, gimana Ustadz? Baik, pertama yang perlu dipahami, ajakan boikot produk Israel itu adalah berangkat dari kepedulian dengan saudara-saudara kita, kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya tentu itu harus ya. Jangankan mereka muslimun, orang-orang Islam, orang kafir pun kalau percaya kita harus peduli sebagai manusia, peduli sebagai manusianya. Apalagi itu adalah saudara Islam, dan saudara Islam itu dimanapun saudara. Ya, Islam itu tidak mengenal warna kulit. Islam itu tidak mengenal bangsa. Islam itu tidak mengenal negara. Dari manapun saudara datang, dimanapun saudara berada, kulit apapun warna kulit, apapun jenisnya saudara, kalau muslim saudara adalah saudara kita. Dalam Islam tidak kenal kata-kata pribumi dan non pribumi antara sesama umat Islam. Sebab semua itu bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muslim akhul muslim wa kunu ibadallahi ikhwana. Kita harus bersaudara. Nah, kembali saya sampaikan bahwa ajakan boikot ini berangkat dari kepedulian, keprihatinan kita dengan kondisi saudara kita. Kenapa? Karena kita memandang Israel bisa maju seperti itu, bisa punya senjata lebih lengkap, lebih banyak. Negaranya bisa berkembang pesat, itu kan dari ekonomi mereka yang berkembang maju, dari usaha-usaha mereka yang bangun, dan itu maju usahanya. Nah, sekarang bagaimana melemahkan mereka supaya tidak mengenaya saudara-saudara kita di Palestina? Tentu kita lemahkan ekonominya. Dengan cara apa? Dengan cara memboikot produk mereka. Nah, cuma pertanyaannya ada masalah baru. Ketika diboikot, yang jadi korban karyawannya. Nah, nanti gimana? Di sini ada madorot, ini ada madorot. Maka kita pertimbangkan madorot mana yang lebih diutamakan. Ditimbang dan ditilik bahwa memboikot produk mereka harus lebih diutamakan. Sebab apa? Sebab ini ancamannya adalah nyawa manusia. Coba sudah berapa ribu orang meninggal sebab peperangan ini. Sudah berapa ribu manusia jadi cacat permanen. Berapa anak yang itu cacat mental, rusak psikisnya sebab peperangan ini. Itu madorot yang tidak bisa dimungkiri, tidak bisa diingkari. Ya, nah satu sisi ada madorot, ini timbul pengangguran kalau diboikot. Sekarang kalau ditimbang-timbang, madorot yang paling banyak yang mana? Yang ada di Palestina. Makanya apa? Memboikot lebih diutamakan. Bukan kita tidak peduli dengan saudara kita muslim yang lebih dekat, enggak. Cuma begini, maaf seburuk-buruknya adanya pengangguran, di sini masih merasakan terangnya lampu di waktu malam. Seburuk-buruknya ada pengangguran, ada pengurangan karyawan, sebab itu usahanya tidak jalan, mereka masih merasakan segarnya air minum, masih bisa merasakan kenyangnya makan. Nah, kalau mereka saudara kita di Palestina
malam listrik dimatiin, air disumbat, makanan susah, dagang nggak bisa, dagang sama siapa yang beli? Ya, pamannya korma di atas nubel, siapa yang beli? Boro-boro itu, betul nggak? Lagi nawar, boro-boro. Makanya seburuk-buruknya maaf dengan saudaraku Karawang yang terimbas akibat boykot, bukan saya tidak peduli, cuma menimbang-nimbang. Seburuk-buruknya di sini ada pengangguran, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa utang. Paling kebelangsangnya kan gitu ya. Coba kemarin itu pengangguran sebab COVID banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Ada yang mati sebab pengangguran ada? Enggak ada. Mati sebab stres ya. Nah gitu ya. Jadi di situ. Nah perlu dipahami gimana. MUI sudah memfatwakan. Gimana kalau membeli produk mereka? Kan kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau menolong gimana? Berarti ikut. Lil wasail hukmul maqasid, wasilah itu hukumnya sedang maksud. Membunuh dosa. Menjadi wasilah dari dosa. Orang Israel beli senjata pakai duitnya dari produk-produk yang mereka itu bangun di negara-negara lain, dibeli peluru lalu dibuat nembak saudara kita muslim. Berarti yang beli produk mereka, yang itu duitnya peluru itu dari duit yang kita beli produk mereka, berarti di situ ada intervensi dalam pembunuhan. Makanya ini bukan hal yang biasa ini. Makanya sangat logis dan saya sangat memaklumi kalau MUI memfatwakan ini. Bukan arogansi MUI, bukan, tapi MUI sudah menimbang-nimbang mana madorotnya yang lebih banyak. Ini madorot ini lebih banyak kan, makanya yang harus dijaga nih. Makanya difatwakan boikot produk Israel sampai kapan? Sampai umur kiamat. Ya Allah.